Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian matematika sekolah yang diampu oleh Bapak Muhammad Islahul Mukmin, MSI MPD. Di sini kelompok kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Firialia Nabila dengan NIM 220108110053, kemudian Sheila Mita Amanda Fatalaiha yang dengan NIM 220108110049. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Alternatif penyelesaian sistem persamaan linier. Yang pertama, menentukan variabel dari sistem persamaan linier. Yang kedua, menentukan model matematika dari persamaan linier. Selanjutnya, mengeliminasi dan mensubstitusikan. Dan setelah menemukan solusi, maka dapat menuliskan makna dari solusi tersebut dalam masalah sesungguhnya. Eksplorasi sistem persamaan linier. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Dalam gambar tersebut ada ring basket dan bola basket. Dalam olahraga bola basket ada 3 macam nilai yang dihasilkan. Lemparan bebas yang masuk bernilai 1, lemparan dari dalam daerah bernilai 2, dan lemparan dari luar daerah bernilai 3. Wijaya mencetak nilai 27 dalam sebuah pertandingan. Ia memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang, dengan 6 diantaranya berupa lemparan bebas. Tentukan berapa kali ia mencetak masing-masing angka. Nah, pertama, kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Misalkan A banyak dari lemparan bebas yang masuk dalam keranjang. Nah, dari soal, lemparan bebas yang masuk dalam keranjang itu bernilai 1. Nah, untuk yang selanjutnya kita memisalkan yang B. B adalah banyak lemparan dalam yang masuk ke dalam keranjang. Nah, lemparan dari dalam yang masuk ke dalam keranjang itu bernilai 2. Dan selanjutnya kita misalkan C adalah banyak lemparan luar yang masuk ke dalam keranjang. Nah, lemparan dari luar yang masuk ke dalam keranjang itu bernilai 3. Nah, selanjutnya kita di sini menentukan variabelnya. Dari permisalan yang ada itu ada A, B, C. Selanjutnya kita menentukan model matematikanya. Nah, A ditambah B, 2B ditambah 3C sama dengan 27. Nah, untuk A, kenapa A itu hanya A saja? Karena nilai dari banyaknya lemparan bebas yang masuk ke dalam keranjang adalah 1. Dan B bernilai 2 karena nilai banyaknya lemparan dalam yang masuk ke dalam keranjang itu 2. Dan C bernilai 3 karena banyaknya nilai lemparan luar yang masuk ke dalam keranjang itu 3. Dan untuk 27 adalah banyaknya pertandingan yang dimenangkan oleh Wijaya. A tambah B ditambah C sama dengan 16. Untuk nilai 16 adalah bola yang dimasukkan ke dalam keranjang dengan 6 diantaranya berupa lemparan bebas. A sama dengan 6.
Nah, 6 itu berasal dari 6 nilai yang diantaranya merupakan lemparan bebas yang dilakukan oleh Wijaya. Selanjutnya kita akan mengeliminasi dan mensubstitusikan. Yang pertama kita mensubstitusikan nilai A. Nilai A kita masukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 16. Nilai A dimasukkan, jadi 6 ditambah B ditambah C sama dengan 16. Lalu B ditambah C sama dengan 10. B sama dengan B ditambah C sama dengan 16 dikurangi 6. B tambah C sama dengan 10. B sama dengan 10 dikurangi C. Nilai A juga kita substitusikan ke persamaan pertama, di mana persamaan pertama adalah A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 27. Nilai A dimasukkan, 6 ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 27. 2B ditambah 3C sama dengan 21. Nah, untuk 2B ditambah 3C sama dengan 21, kita misalkan persamaan keempat. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai B. Untuk mensubstitusi nilai B, kita menggunakan persamaan 4, yang dimana kita memasukkan nilai B-nya 2B ditambah 3C sama dengan 21. Kita masukkan nilai B menjadi 2, 10 dikurangi C ditambah 3C sama dengan 21. 20 dikurangi 2C ditambah 3C sama dengan 21. Min 2C ditambah 3C sama dengan 1. Maka nilai C sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi nilai C untuk mencari nilai B. Nilai B sama dengan nilai B sama dengan 10 dikurangi C. B sama dengan 10 dikurangi 1. B sama dengan 9. Jadi, dari substitusi dan eliminasi di atas yang telah kita lakukan, kita mendapatkan nilai A sama dengan 6, B sama dengan 9, dan C sama dengan 1. Setelah kita menemukan solusi, maka kita dapat menuliskan makna dari solusi tersebut dalam masalah sesungguhnya. Jadi, ada 6 lemparan bebas, 9 lemparan dari dalam daerah yang bernilai 2 angka, dan 1 lemparan dari luar daerah yang bernilai 3 angka. Selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan linier.
Ada beberapa alternatif penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Yang pertama yaitu menentukan model matematika dari sistem pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Kemudian yang ketiga, kita gambarkan grafik sistem persamaan linear yang berpadanan. Selanjutnya, yang keempat, kita akan memilih sebuah titik. Kita misalkan 0,0. Lalu, kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Jika nilainya memenuhi ketidaksamaan, maka daerah yang memuat 0,0 untuk menunjukkan bahwa daerah inilah yang merupakan daerah hasil. Kemudian, garis persamaan linear menjadi pembatas antara daerah jawab dan bukan daerah jawab. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan hal yang sama untuk pertidaksamaan lainnya. Selanjutnya, langkah keenam, solusinya adalah daerah yang merupakan arsiran semua daerah jawab. Di sini ada catatannya, yaitu garis yang didapat dari pertidaksamaan lebih atau sama dengan dan kurang atau sama dengan digambarkan dengan garis utuh. Artinya garis tersebut termasuk daerah jawab. Sedangkan garis yang didapat dari pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari digambarkan dengan garis putus-putus. Artinya garis tersebut hanya batas tapi tidak termasuk ke dalam daerah jawaban. Jadi di sini jika tandanya lebih sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu garisnya tidak putus-putus. Kemudian jika tandanya hanya lebih dari atau kurang dari, garisnya itu akan putus-putus di garis koordinatnya. Selanjutnya, eksplorasi sistem pertidaksamaan linear. Nah, di sini ada satu permasalahan, yaitu Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar dari timbangan 2 lengan. 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 1 kilo. 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kilo. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel? Kemudian ditanya berapa berat setiap jeruk. Selanjutnya di sini yang akan kita lakukan yang pertama kali yaitu menentukan variabelnya. Di sini ada 2 buah macam, yaitu apel dan jeruk. Nah, bisa kita misalkan, yaitu apel itu merupakan, di sini kita bisa misalkan apa itu merupakan X. Jadi X itu apel, kemudian Y-nya itu jeruk. Nah, selanjutnya setelah kita misalkan variabelnya, bisa kita menentukan model matematikanya. Nah, di sini itu ada diketahui bahwa 2 buah apel dan 5 buah jeruk itu beratnya kurang dari 1 kilo. Nah, 1 kilo itu kan sama dengan 10 ons. Jadi bisa kita tulis bahwa 2X ditambah 5Y itu kurang dari 10. Yang mana 2X itu merupakan 2 buah apel dan 5Y merupakan 5 buah jeruk yang beratnya kurang dari 10. Yang mana 10 itu 10 ons, yaitu 1 kilo. Selanjutnya yang diketahui selanjutnya yaitu 6 buah apel. 6 buah apel bisa kita tulis menjadi 6X ditambah 2 buah jeruk, yaitu 2Y. Nah, yang mana beratnya itu lebih dari 1 kilo atau 10 ons. Jadi bisa kita tulis tandanya yaitu lebih dari 10. Nah, jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk itu beratnya sama, berapakah berat setiap apel? Kemudian ditanya berapa berat setiap jeruk. Nah, di sini kita akan melihat bahwa pertidaksamaan ini tuh hampir mirip dengan persamaan, yang mana jika kita ubah ke persamaan, tandanya itu berubah menjadi sama dengan, yaitu seperti ini. Kemudian 6X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, setelah kita mengubah dari pertidaksamaan ke persamaannya, kita akan menggambar grafiknya. Kita akan menggambar grafik sistem persamaan linearnya.
Nah, kita akan menggambar grafik sistem persamaannya. Persamaan pertama yaitu dari sini ke sini. Nah, ini merupakan persamaan 6x ditambah 2y kurang lebih dari 10. Kemudian persamaan kedua yaitu ini. Nah, persamaan kedua yaitu 2x ditambah 5y lebih dari 10. Nah, setelah kita menemukan grafiknya, kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya, yang mana kita akan mengambil satu titik. Kita di sini kita akan mengambil titik 0,0. Kemudian titik 0,0 itu kita akan substitusikan ke dalam kedua persamaan tadi. Jadi kita substitusikan ke dalam kedua pertidaksamaan. Jadi setelah kita substitusikan 0,0 ke dalam kedua pertidaksamaan, kita di sini menemukan 0 kurang dari 10, yang mana itu merupakan benar, yang mana itu berarti benar. Jadi arsirannya itu akan menghadap ke titik 0,0. Kemudian pertidaksamaan kedua yaitu kita temukan kita temukan yang 0 lebih besar dari 10. Nah, itu tidak benar. Jadi arsirannya itu akan menjauhi dari 0,0. Nah, selanjutnya di sini kita beri pembatas. Kenapa? Karena kita akan mencari himpunan penyelesaian dari harga sebuah apel dan jeruk, yang mana harga itu tidak akan bernilai negatif. Jadi kita beri batas yaitu y lebih besar dari 0, kemudian x lebih besar dari 0. Jadi kita akan beri garis di sini. Nah, selanjutnya kita dapatkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu merupakan daerah yang terkena semua arsiran. Jadi bisa kita lihat bahwa daerah yang terkena semua arsirannya itu merupakan daerah di sini. Jadi ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita temukan bahwa daerah sini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.